warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aldi Putra Ramawan. Saya dari kelas pemrograman komputer C. Dan pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai program Python yang telah saya buat. Program yang saya buat adalah program pemesanan tiket pesawat. Untuk memahami lebih lanjut mengenai program yang telah saya buat, mari kita lihat video berikut. Pertama-tama, program dimulai dengan print kata selamat datang di layanan pemesanan tiket pesawat. Kemudian setelah itu program dilanjutkan dengan mengisi data diri dari calon penumpang. Di sini saya akan memasukkan nama saya dan memasukkan umur saya, dan berikut adalah input jenis kelamin. Jika jenis kelamin yang diinput tidak sesuai dengan pilihan yang tertera, maka program akan melakukan iterasi sehingga pengguna diarahkan untuk mengisi inputan dari jenis kelamin kembali. Misalnya dari jenis kelamin saya isi dengan huruf K, maka akan muncul pesan jenis kelamin tidak valid, silakan masukkan pilihan yang benar, dan program data diri akan diiterasi. Hal ini juga berlaku untuk inputan dari umur. Jika saya memasukkan umur dengan huruf, maka akan muncul kode error. Inputan Anda salah, silakan isi dengan angka positif. Berikut saya telah memasukkan inputan data dengan benar, dan program kemudian dilanjutkan dengan tanggal keberangkatan. Di sini kita diberikan opsi untuk mengisi bulan. Misalnya bulannya bulan Januari. Lalu dalam mengisi tanggal, jika tanggal yang diberikan melebihi dari tanggal dari bulan tersebut, maka program akan mengulang kembali. Misalnya saya isi 32. Akan muncul pesan tanggal tidak valid, silakan coba lagi. Setelah mengisi tanggal keberangkatan dengan benar, kita akan diarahkan untuk mengisi pilihan dari destinasi yang ingin kita tuju. Di sini terdapat 3 pilihan destinasi, yaitu Jakarta, Bali, dan Surabaya. Misalnya saya memilih pilihan destinasi Jakarta. Program akan berlanjut dengan memberikan list dari maskapai yang tersedia di dalam destinasi tersebut. Masing-masing dari destinasi memiliki maskapai yang berbeda-beda dikarenakan ketersediaannya. Semisalnya di destinasi Jakarta saya ingin menggunakan Batik Air. Kemudian program akan berlanjut ke pemilihan waktu keberangkatan. Misalnya saya ingin memilih jam 12.30. Setelah itu data dari inputan yang telah kita isi tadi berkaitan dengan data penumpang akan di-print untuk memastikan bahwa semua yang diisi telah benar. Kemudian kita diberi pilihan untuk apakah ingin mencetak tiket atau tidak. Kita akan jawab ya. Kemudian tiket akan tercetak dengan layout seperti tiket asli seperti ini, dan akan muncul kata penutup, yaitu terima kasih telah menggunakan program pemesanan tiket kami, have a happy flight. Kemudian mari kita lihat source code dari program tersebut. Pertama-tama kita harus menginput modul dari program pemesanan pesawat yang diambil dari folder tugas besar. Kemudian dilanjutkan dengan mencetak header berupa kata selamat datang di layanan pemesanan tiket pesawat. Kemudian program dilanjutkan dengan memanggil fungsi dari program pemesanan pesawat, fungsi data diri. Pertama-tama program akan mencetak header, kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama, umur, jenis kelamin, serta alamat. Kemudian setelah itu terdapat decision, di mana jika umur penumpang tidak dalam digit, maka akan di-print inputan Anda salah, silakan isi dengan angka positif. Dan jika jenis kelamin diisi dengan selain dari P besar, L besar, P kecil, dan L kecil, maka akan dicetak jenis kelamin tidak valid, silakan masukkan pilihan yang benar. Kemudian setelah dari fungsi tersebut dilanjutkan dengan fungsi tanggal berangkat. Fungsi tanggal berangkat sendiri dapat dilihat di sini. Kita diminta untuk mengisi bulan serta tanggal dari keberangkatan, dan untuk tahunnya sendiri pada program ini dikhususkan untuk
keberangkatan tahun 2024. Dan selain fungsi ini, terdapat juga fungsi di mana tanggal dari inputan user dapat disesuaikan dengan tanggal yang ada dari setiap bulan. Misalnya pada bulan 3, maka tanggal yang dapat diisi oleh user adalah 1 sampai 31. Jika inputan tersebut kurang ataupun lebih, maka program akan diiterasi kembali sehingga user harus mengisi ulang tanggal keberangkatan. Di sini terdapat decision jika, kemudian fungsi isValidData dapat dilihat di atas ini, yang mana seperti saya jelaskan tadi. Kemudian di sini diinisiasi tanggal keberangkatan menggunakan tanggal, bulan, dan tahun yang telah diinput tadi. Kemudian tanggal keberangkatan di print. Dan jika inputan tersebut salah, maka akan muncul pesan tanggal tidak valid, silakan coba lagi. Kemudian program melanjutkan dengan print header dari destinasi. Dipanggil fungsi dari destinasi, yang mana fungsi tersebut mencetak 3 pilihan destinasi, yaitu Jakarta, Bali, dan Surabaya. Kemudian setelah fungsi tersebut tercetak, user diminta untuk mengisi pilihan dari destinasi tersebut. Jika pilihan destinasi yang diinput oleh user tidak atau di luar dari angka 1, 2, dan 3, maka akan dicetak pilihan destinasi tidak valid, silakan masukkan pilihan yang benar. Kemudian jika user menginput angka 1, maka akan dimulai menu dari pilihan maskapai. Untuk pilihan nomor 1, maka fungsi yang akan digunakan adalah maskapai Jakarta. Namun jika yang dipilih angka 2, maka akan muncul maskapai Bali, dan jika nomor 3, maka akan muncul maskapai Surabaya. Di maskapai Jakarta sendiri terdapat 6 pilihan maskapai, yang mana semisalnya seperti yang saya lakukan tadi, yaitu saya memilih angka 5, maka akan dipanggil fungsi Batik Jakarta. Fungsi ini sendiri berisi nama dari maskapai serta waktu penerbangan. Ya, data-data ini kemudian akan dipanggil pada keberlanjutan dari program ini. Semisalnya kita lanjutkan seperti tadi, pilihan maskapai yang kita gunakan adalah maskapai kelima, yaitu Batik Air Jakarta, maka program akan dilanjutkan ke waktu keberangkatan. Setelah di print header dari waktu keberangkatan, akan dipanggil fungsi dari list waktu. Fungsi dari list waktu sendiri dapat dilihat modul berisi iterasi, yang mana di iterasi tersebut dari fungsi Batik Jakarta, waktu penerbangan yang ini kemudian diiterasikan. Fungsi dari iterasi ini yaitu untuk membuat list, yang mana waktu-waktu tersebut akan masing-masing diberikan penomoran yang urut. Setelah diurutkan dan dijadikan list, kemudian user akan diminta untuk menginput pilihan waktu mana yang ingin dipilih oleh user. Dan jika pilihan waktu yang dipilih user di luar dari ketiga list waktu yang ada dalam list, maka akan di print kode error. Kemudian setelah memilih waktu dari penerbangan, program melanjutkan dengan fungsi tagihan. Fungsi tagihan sendiri berisi harga-harga dari penerbangan yang telah dipilih oleh user, baik itu dari destinasinya, kemudian dari maskapainya, dan waktu keberangkatannya. Kemudian untuk waktu keberangkatan diambil dari waktu penerbangan, yang mana kita mengakses dari list waktu penerbangan dengan pilihan yang telah kita input, yaitu pilihan waktu.
pilihan waktu kemudian dikurangi oleh 1 dikarenakan untuk mendapatkan indeks yang kita inginkan maka harus dikurangi 1 karena secara sistem list tersebut dimulai dari 0. Kemudian selanjutnya kita ingin mendapatkan kode tiket, maka kita akan memanggil fungsi generate kode tiket. Fungsi tersebut berisi sebuah format yang mana format tersebut akan membentuk suatu kode berdasarkan dari data-data yang telah diisi oleh penumpang. Kemudian setelah membuat kode tersebut, kita membuat list dari data-data yang telah kita isi untuk user mengkonfirmasi apakah data yang diisinya sudah benar. Kemudian kita diberikan pilihan apakah ingin mencetak tiket atau tidak. Jika kita memilih di luar dari ya dan atau tidak, yang mana diwakili oleh angka 1 dan 2, maka akan muncul kode error. Kemudian jika kita memilih 1, maka akan dipanggil fungsi print tiket. Fungsi print tiket sendiri berisi kode yang mana kode tersebut menyerupai format dari tiket pesawat asli. Kemudian jika user memilih angka 2, maka program akan dilanjutkan ke pesan akhir. Sekian presentasi dari program Python saya, pemesanan tiket pesawat yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari Pak Ilham Syah selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman komputer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.